Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Jay. Iya, vlog hari ini itu tentang cerita seorang pelayan gereja yang tiba-tiba di-kick dari tim pelayanan gereja itu. Ya, siapa dia? Gue guys, gue. Sebenarnya nggak sedih sih. Sebenarnya ini jawaban doa gue di tahun 2019. Kenapa gue bilang jawaban doa? Karena gue doa di tahun 2019 itu gue pengen berhenti pelayanan. Kan gue mau berhenti pelayanan, tapi gue nggak mau gue yang mengundurkan diri, tapi biar gereja yang ada omongan sama gue untuk gue berhenti gitu. Beberapa orang ada yang tahu, bahkan satu orang itu bilang sama gue, jangan berhenti pelayanan, sayang gitu. Nah katanya gitu dan bla 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 bla. Tapi gue rasa ada sesuatu yang nggak nyaman. Pertama itu letih, sebenarnya capek karena pelayanannya gue selalu pagi. Dari semua pelayanan Tuhan yang ada di situ, gue yang paling bangun pagi. Gue mesti berangkat 4:30 dari rumah untuk ke gereja itu, terus mulai ibadah juga jam 8, mesti nyampe jam 7. Gue yang paling pagi berangkat, nyampe juga paling pagi, dan gue merasa capek. Kedua, jenuh soalnya nggak ada terobosan di pelayanan itu. Di gereja itu nggak ada terobosan apa-apa, cuma sekedar project, tapi nothing hasil gitu. Yang ketiga itu adalah feel comfort, yang tadi aku bilang nggak ada rasa nyaman. Feel comfortnya itu nggak ada. Gue nggak merasa nyaman. Nggak nyamannya apakah karena gereja itu atau karena satu orang tertentu atau gimana? No, sebenarnya beberapa orang di situ yang membuat gue nggak nyaman. Gue supel kalau sama orang tuh, supel kalau dia pun supel gitu. Istilahnya supelnya apa adanya, nggak perlu bermuka dua. Nah, mungkin nggak tahu gimana, gue ngerasa nggak nyaman aja di situ. Bahkan adik gue sendiri pun juga kalau gereja di situ nggak nyaman, dan gue udah merasa nggak nyaman di situ. Nah akhirnya gue juga doa sama Tuhan, memutuskan untuk Tuhan, gue mau berhenti pelayanan, tapi bukan gue yang mau berhenti, bukan gue yang mengundurkan diri. Ngomong sama koordinatornya, tapi biar dari gereja yang ada omongan sama gue untuk gue out, keluar. Itu doa di tahun 2019. Di tahun 2020 itu sebenarnya doa gue setengah terjawab. Kok bisa setengah terjawab? Kan di tahun 2020 gue nggak pelayanin sama sekali, tapi menurut gue setengah terjawab. Karena kenapa? Karena di tahun itu nama gue masih tercantum dalam tim praise and worship, masih tercantum dalam tim musik dari gereja itu. 2019 akhir kan gue ke Surabaya, Maret gue pulang lagi ke sini ke Jakarta. Nah dari Maret itu mereka tahu kalau gue datang, tapi pelayanan gue semua dipending. Alasannya karena karena gue udah nggak ke gereja itu lagi. Padahal gue udah ngasih tahu kalau gue itu berhenti pelayanan sementara karena ada kerjaan di Surabaya, bukan main, bukan pindah. Ada pelatihan di sana, dan ternyata pelayanan gue cut, dipending. Katanya alasannya gue 1 bulan harus datang ke gereja. Gue penuhin tuh permintaan mereka. Selama sebulan gue datang ke gereja, dan tetap ada jadwal, tidak ada jadwal, sampai itu waktu itu ibadah masih offline, belum online. Sampai akhirnya ibadah online. Di ibadah online itulah mulai gue sama sekali tidak diikut sertakan, dilibatkan. Istilahnya disuruh cuma latihan. I know, setiap orang punya kemampuan masing-masing ya. Gue punya, kemampuan drum gue nggak sebagus yang pro gitu, tapi seenggaknya gue tahu cara beretika bermusik guys. Bukan beretika bermusik untuk cari panggung ya, no, tapi beretika bermusik dalam pelayanan. Sampai akhirnya di tahun ini, di akhir tahun 2020, Desemberan akhir lah, Januari awal, Desember akhir terus masuk Januari awal, itu koordinator praise and worship-nya ganti guys. Koordinator praise and worship-nya ganti, dibilang grup yang lama akan dibubarkan. Jadi nanti member-member yang baru atau member-member yang ada di grup ini akan dipindahkan ke grup yang baru. Tapi selama gue tunggu tuh sampai seminggu, nama gue nggak dipindah-pindahin ke grup yang baru, di grup praise and worship yang baru. Berarti gue anggap
tandanya gue dikeluarkan secara tidak hormat sama mereka. Jujur gue pelayanan sudah banyak gereja, bahkan bukan cuma gereja yang kecil seperti ini. Gue pelayanan di gereja besar juga, ada pusatnya di Karawaci. Terus gue di Surabaya. Sebelum ada ini gereja, gue juga udah pelayanan di gereja itu gereja terbesar di Surabaya. Dan setahu gue, kalau ada orang yang ingin di-kick, ditendang, dipecat atau apapun, itu selalu ada depending, itu selalu ada omongan, sorry ya kalau pelayanannya stop sampai di sini, kita berhenti karena ada alasan bla 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 bla. Harusnya seperti itu ya. Dan ternyata ini nggak ada, terus tiba-tiba gue di-kick gitu aja, nggak ada omongan. Dan sebenarnya gue seneng, puji Tuhan kan doa gue terjawab untuk berhenti pelayanan, tapi dengan cara yang salah. Harusnya ada omongan dong sama gue. Nah ini nggak ada omongan sama sekali, jadi udahlah. Karena gue berpikiran pelayanan itu kan punya Tuhan, bukan punya gue. Ya kalau Tuhan mau ambil pelayanan gue, sok silakan atuh pelayanannya diambil. Berarti Tuhan bilang stop, pelayanan kamu sudah berhenti sampai di sini, nanti ada pelayanan baru yang buat kamu. Itu yang gue tangkap di pikiran gue. Lalu setiap orang pasti tanya, kok udah nggak pelayanan lagi, kok nggak ini? Gue selalu jawab, pelayanan itu punya Tuhan, bukan punya saya. Kalau punya saya ya gue berhak protes, tapi itu kan pelayanan punya Tuhan. Tuhan yang bosnya ngasih pekerjaan ke orang-orang. Ya kalau pelayanannya mau diambil, ya udah silakan ambil aja gitu. Itu prinsip gue untuk selama pelayanan. Dan ternyata nggak cuma gue doang yang dikeluarin dari pelayanan, guys. Nyokap gue juga sama. Dan gue bisa ambil kesimpulan karena ada satu masalah. Nah masalahnya itu 2019 kan rumah gue kebakar. Semua orang tahu rumah gue kebakar di tahun 2019 akhir, di November. Di tahun 2020 rumah gue ini yang gue tinggalin nih sekarang, yang kalian vlog kayak gini, sorry ya latarnya selalu kamar, itu dibangun kembali di sekitar bulan Juni tahun 2020. Dan itu tanpa sepeser pun gue keluar uang. Gue nggak keluar uang untuk bangun rumah ini lagi, tapi itu bener-bener Tuhan yang bangun. Bukan pakai duit gue, tapi pakai dana dari gereja. Itu mujizat terbesar yang gue alamin dan nyokap alamin. Rumah ini terbangun sesuai dengan mujizat Tuhan. Nah, permasalahannya di sini, guys. Permasalahannya itu adalah ada sebuah, dalam proses pembangunannya itu ada masalah. Nah di situ ada proses pembangunan, ada yang salah. Pas gua cross check itu ada yang salah. Akhirnya gue dan nyokap ke gereja, ke kantor gereja untuk memberitahu. Pertama ke gembala sidangnya yang punya gereja. Terus gembala sidang yang punya gereja bilang dibicarakan sama pastor ini, karena semua tanggung jawab diserahkan ke dia gitu. Apalagi masalah kayak begini dia nggak mau pusing gitu. Setelah ketemu hari itu, 2 hari berikutnya gue ke kantor gereja sama nyokap untuk ketemu sama pastor yang disuruh sama gembala sidangnya ini. Belum kita ngomong masalahnya, kita langsung sudah dipotong dengan alasannya dia, pembangunan ini jangan sampai orang-orang ada yang tahu, terus jangan lihat ininya, tapi biarlah itu bangun sendiri. Ya pokoknya kasarnya tuh ngomongnya seperti ini. Udah lu tuh diam aja, kan yang tanggung jawab itu gereja, yang udah berbelas kasih tuh gereja. Udah pokoknya terima jadi aja gitu. Walaupun ada yang salah dengan proses pembangunannya itu. Oke. Terus nyokap bilang, oke, kita mau ngasih tahu itu supaya nanti saya, keluarga saya, terus gereja dan si kontraktornya ini itu nggak kena hukuman dari Tuhan. Maksudnya itu seperti itu. Tapi dia berani bilang, udah kalau memang ada yang salah, biarkan Tuhan yang menghukum. Wah, menurut gue, berani banget ngomong kayak begitu. Walaupun gue juga nggak tahu itu ada andil alih nggak, ikut main nggak sama si kontraktornya ini. Tapi ya sudah, ngomong apa lagi, yang penting kita udah ngasih tahu. Terus nyokap dan gue juga udah ngomong kalau apa tuh
saya lepas tangan dan saya nggak mau tanggung jawab dengan Tuhan. Nah ini duitnya Tuhan. Nyokap gue bilang kayak begitu ke orang itu, ke pastor ini. Dan setelah bicara itu, rumah jadi ini November kan jadi lagi. Jadi pas tahunnya kebakaran rumah ini jadi. Walaupun ada beberapa yang belum beres, tapi seenggaknya bisa ditinggalin. Di saat itulah terakhir Desember itu semua dukungan dan gereja lost, berhenti sampai di situ. Mungkin ada omongan dari orang ini itu tentang kita yang so inilah so itulah dan ini apalah, pokoknya ngomongin yang enggak. Tapi menurut gue it's okay, dan mungkin efeknya itu ke pelayanan gue dan nyokap sampai akhirnya berhenti sampai di sini. Ya mungkin karena itu. Jadi ya kalau gue mah nyokap mah it's okay, karena pelayanan itu punya Tuhan, bukan punya gue pribadi. Jadi kalau Tuhan mau ambil ya why not, bukan salah gue ya kan. Nah, disitulah permasalahannya mungkin ya, sampai gue nyokap berhenti pelayanan. Nah, makanya puji Tuhannya gue dan nyokap sudah memutuskan untuk nggak mau terlibat pelayanan di gereja. Karena kenapa? Karena di gereja itu politiknya lebih jahat daripada di DPR guys, lebih jahat daripada pemerintahan. So dah, gue nggak mau tahu masalahnya. Makanya gue udah mutusin kalau nyokap pelayanan di tempat yang bukan gereja, jadi pelayanan sendiri pribadi, nggak mau lagi pelayanan dalam gereja lagi. Istilah aja situ, istilahnya begitu. Kalau di gue pribadi, gue mau mengembangkan pelayanan gue di marketplace. Pelayanan kan nggak harus di gereja ya, di marketplace, tapi sesuai dengan talenta gue. Beberapa orang tahu kan kalau gue berusaha membangun sebuah label musik untuk memanajemenin beberapa orang yang, kalau kalian nonton Resolution Report, itu kenapa gue bikin label itu alasannya yaitu ingin membantu orang-orang yang seperti gue ini yang susah masuk ke industri musik itu bisa masuk ke industri musik, dan gue yang memanajerinya juga. Nah di situ pelayanan yang pengen gue lakuin, jadi menolong orang-orang yang dan membimbing, mengajari orang-orang yang mau untuk berusaha sesuai dengan talenta yang dia mau, terutama di bidang musik. Nah di situ dia ya. Jadi itu alasannya kenapa gue akhirnya berhenti pelayanan di gereja ini, gereja yang sekarang terakhir. Nanti gue di gereja mana, kemungkinan gue bakalan setiap kalau gereja udah buka lagi, gue bakalan datang ke CPCC guys. Kalau ada pelayanan gereja lain mungkin gue ambil, tapi gue nggak mau terlibat terlalu dalam seperti yang dulu. Vlog hari ini sampai di sini tentang curahan seorang pelayan Tuhan yang tiba-tiba di kick tanpa hormat sama sebuah institusi gereja yang harusnya lebih mengasihi, dan ternyata tidak punya kasih dan tidak punya etika tentang bermusik. So sampai di sini vlog hari.